Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas 44 1C ingin mempresentasikan ragam dan laras bahasa. Kelompok saya ada Nabila sebagai ketua, Ardelia, Raihan Aska, Novarel, dan saya Fikri. Ragam bahasa. Dalam dunia bahasa yang luas, terdapat beragam cara untuk mengungkapkan ide dan pikiran. Ragam bahasa adalah bentuk-bentuk untuk yang berbeda-beda menurut pemakaian, yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti topik, tujuan, hubungan antara penutur dan mitra tutur, serta situasi komunikasi. Ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak bersifat monolitik atau tunggal, tetapi bersifat polifungsi atau multifungsi. Ragam bahasa juga menunjukkan adanya kreativitas dan dinamika dalam penggunaan bahasa oleh masyarakat. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi komunikasi resmi dan serius, seperti pidato, seminar, dan laporan tertulis. Ragam informal. Ragam informal digunakan dalam situasi komunikasi santai dan tidak resmi, seperti percakapan sehari-hari, pesan teks, dan surat pribadi. Yang ketiga, ragam lisan. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi verbal, seperti percakapan, presentasi, dan ceramah. Yang keempat, ragam tulis. Ragam tulis digunakan dalam komunikasi tertulis, seperti surat resmi, esai, dan artikel. D. Penggunaan ragam bahasa. Pilihan ragam bahasa yang tepat sangat penting untuk keberhasilan komunikasi. Penggunaan ragam bahasa yang tidak sesuai dengan konteks dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, atau bahkan penghinaan. 1. Analisis situasi. Langkah pertama adalah menganalisis situasi komunikasi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti siapa yang menjadi audiens, tujuan komunikasi, dan konteksnya. Yang kedua, pilihan ragam. Setelah memahami situasi, pilih ragam bahasa yang tepat. Ragam formal cocok untuk situasi formal, sedangkan ragam informal cocok untuk situasi santai. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam hal ini kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, laras novel, dan sebagainya. Menurut Wresniati, laras bahasa berarti beragam bahasa atau varian pengguna bahasa yang dipergunakan oleh sekelompok pengguna bahasa tertentu menurut kesesuaian di antara bahasa dan pemakainya. Jenis-jenis laras bahasa. Laras bahasa biasa atau umum, ciri-cirinya adalah bebas dan mudah dipahami serta kurang terkawal dari aspek tata bahasa, dan juga mempunyai unsur kemesraan seperti menggunakan ganti kata nama diri pertama seperti aku, cek, maci, dan sebagainya. Contoh, hai Mat, mau kemana tuh? Mampirlah dulu. Laras akademi boleh dibagikan kepada beberapa bagian berdasarkan bidang ilmu yang
Katakan antaranya laras bahasa sains, laras bahasa ekonomi, laras sastra, dan sebagainya. Laras ini kemudian terbagi pula kepada beberapa subbidang yang terdapat dalam suatu bidang akademik. Misalnya dalam bidang sains terdapat laras kimia, biologi, dan fisika. Contoh laras sains dalam bidang kimia. Air terhasil dari kandungan hidrogen dan oksigen H2O. Ya udah. Penggunaan laras bahasa. Penggunaan laras bahasa yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam bidang atau profesi tertentu. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan laras bahasa yang berlaku dapat membantu memperjelas makna dan meningkatkan pemahaman antar profesional. Misalnya, seorang dokter menggunakan istilah medis untuk berkomunikasi dengan pasien, sedangkan seorang pengacara menggunakan istilah hukum untuk berkomunikasi dengan klien. Yang pertama, ada pemahaman konteks. Langkah pertama adalah memahami konteks komunikasi, termasuk bidang atau profesi yang terlibat. Yang kedua, pilihan istilah. Pilihlah istilah dan gaya bahasa yang sesuai dengan laras bahasa yang berlaku dalam bidang atau profesi tersebut. Kesimpulannya, ragam dan laras bahasa merupakan aspek penting dalam komunikasi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan tepat sasaran. Memahami perbedaan antara ragam dan laras bahasa membantu kita untuk memilih bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat hubungan antar individu dengan mempelajari dan menerapkan ragam dan laras bahasa dengan tepat. Kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang harmonis. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, ragam dan laras bahasa. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.